this picture, there are some example and there are just nouns and adverb. Contohnya di gambar ini tidak ada kata kerja, tapi hanya contoh kata benda dari kata keterangan. For example, I am an engineer. I am not an engineer. Am I an engineer? Engineer adalah insinyur. Kata pekerjaan adalah kata kerja. So they must use are, am, dan is. Harus digunakan are, am, dan is. So, if there are main verb, don't use auxiliary verb are, am, is. Jika memang ada kata kerja, for example, walk, read, eat, makan, minum, berjalan, dan sebagainya, jangan menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu are, am, dan is. Okay? Tetapi, gunakan kata kerja bantu do or does in negative and interrogative sentence. You just use auxiliary verb do or does in negative and interrogative sentence. Nah, like picture beside, seperti gambar di samping, kalian tidak menggunakan are, am, is again, tapi kalian menggunakan do atau does hanya di kalimat negatif dan pertanyaan. Contoh, I read, langsung tidak pakai I am read, tapi I read, M-nya kita tendang dulu. I read every day. I read early. Ya, ini adalah, nah di sini, lihat kalian sini, every day, early itu adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa itulah timeline tentang simple present tense. Okay? Nah, ketika negatif, gunakanlah don't untuk subjeknya I, you, we, they, atau nama orang, tapi nama orangnya lebih dari satu orang. Kalian gunakan don't yang artinya do not, ya. Pakai auxiliary verb do, tapi ingat kalau negatif itu pakai not, jadi do not. I don't read every day, for example. Nah, ketika subjeknya berubah, he, she, it, atau nama orangnya satu orang, itu berubah kata bantunya bukan do lagi, tapi does. Ditambah not, jadi doesn't. Jadi, he doesn't read every day. Okay. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, nah, in this picture, di gambar ini, kalian lihat kalau untuk positive form, lihat ini. Nah, ini positive form atau kalimat positif atau affirmative, ya. Rumusnya adalah subjek tambah verb. Ini verb 1 artinya kata kerja ke-1. Nanti kalian akan belajar tentang kata kerja ke-1, kedua, dan ketiga. Itu mungkin di next chapter, ya. Nah, sekarang kita akan membahas kata kerja ke-1 adalah kata kerja yang bisa kita gunakan, yang bisa saya ajarkan, gitu ya. Nah, subjek ditambah kata kerja ke-1. Nah, di sana ada dalam kurung s, is, or ies gitu ya. S saja atau s atau is gitu ya. Nah, ini hanya digunakan untuk subjek yang untuk kata kerja yang subjeknya adalah orang ketiga tunggal nih. Jadi kalau misalnya orangnya I, you, we, they, kalian cukup hanya menambahkan kata kerjanya. Contoh ketika di sini start artinya mulai. I start, saya mulai. You start, kamu mulai. We start, kita mulai. You start, kalian mulai. Dan they start, mereka mulai. Nah, ini tidak menambahkan apapun, hanya langsung menambahkan kata kerja. Tapi untuk kata kerja yang subjeknya ini nih, he, she, it, atau nama orang yang satu orang, misalnya Jane, Ruby, Syahlini, etc. Kalau ada nama orang tapi hanya satu orang, itu kata kerjanya ujungnya menggunakan s. Nah, terus kenapa di sini ada 3? Ada S, ES, atau IS gitu ya. Nah, lihat, ini adalah aturannya. Ini adalah aturannya. Oke. Oke. Nah, ini aturannya nih. Kalau kata kerja yang ujungnya SS, SH, CH, X, atau O, kata kerja yang ujungnya SS, SH, CH, X, or O, ya, kalian tambahkan bukan S saja, huruf S saja, tapi IS atau ES gitu ya. Ini contohnya I miss jadi misses, I finish jadi he finishes, I watch he watches, I mix jadi mixes, I go jadi he goes gitu ya. Lihat ini ujungnya, ini yang ujungnya SS gitu ya, ini ujungnya SH, ujungnya CH, X atau O. Oke. Nah, tapi kalau ada kata kerja yang akhirnya nih, 2 huruf terakhirnya konsonan tambah huruf
Y atau Y, kalian ubah Y terakhirnya menjadi yes, gitu ya. Contohnya nih, I study. Study, D-nya itu konsonan, Y konsonan huruf mati ya, D ya, kemudian Y atau Y, kalian berubah nih jadi I study jadi he studies gitu ya, studies. Nah, cry, ini R adalah konsonan, kemudian huruf Y berubah jadi he cries gitu ya. Nah, kalau kata kerja yang ujungnya vowel atau kata huruf hidup ditambah Y, itu langsung saja tambah S saja di ujungnya. Contoh I play gitu ya. E-nya di sini kan huruf vowel atau hidup, kemudian tambah Y, itu berubah kalau kata orang yang menjadi he plays, hanya tambah S saja, ya. Oke, nah itu. Kemudian itu untuk kalimat positif ya, ada S di ujungnya jika orangnya atau subjeknya itu orang ketiga tunggal. Nah, ini untuk kalimat negatif, ya. Untuk subjeknya I, you, we, they, gitu ya, kalian hanya tambahkan do dan not atau disingkat dengan don't, start, gitu kan. Nah, kalau untuk subjeknya he, she, it atau nama orang yang satu orang, saya bilang ya, nama orang satu orang, misalnya Sule, Andre, atau siapapun satu orang namanya, itu menggunakan does, not, atau disingkat dengan doesn't, ya. Nah, kata kerjanya start, S-nya hilang. Kenapa S-nya hilang? Karena S-nya pindah ke sini. Ya, S-nya pindah ke do, makanya kenapa does bukan do lagi, tapi karena S dari kata kerja ini pindah ke sini. Jadi negatifnya, kalau misalnya I start jadi I don't start, tapi kalau he starts, negatifnya menjadi he doesn't start. Oke, sampai sini paham ya? Have you got it? Okay. Nah, next, question forms atau interrogative form. Oke. Nah, ini ketika menjadi kalimat pertanyaan, do does-nya pindah ke depan. Oke. Do does yang awalnya di tengah ini pindah ke depan, tapi ingat jangan pakai not ya. Kalau not pertanyaan jadi bukan tidakkah gitu kan. Kalau do atau does artinya menjadi apakah gitu ya. Misalnya nih, I start, saya memulai. I don't start, saya tidak mulai. Atau do I start, apakah saya mulai. Kalau kalian tambah not di depannya, jadi don't I start, tidakkah saya mulai gitu ya. Nah, untuk pertanyaan kalian tinggal pindah do does-nya ke depan, pindah ke depan, lalu subjeknya, lalu kata kerja. Ingat, jadi kalau kalimat negatif dan pertanyaan, kata kerjanya tidak menggunakan S. S, IS, atau ES, IS itu hanya digunakan untuk kalimat yang positif. Oke? Dan itu subjek orang ketiga tunggal. Nah, ini example, contohnya ya. Oke, ini contohnya. Saya menggunakan kata kerja work, artinya bekerja. Nih, kalau subjeknya I, artinya saya, I work, saya bekerja. Nah, untuk pertanyaan negatif menjadi I don't work, saya tidak bekerja. Pertanyaan, do-nya pindah ke depan, do I work? Ya. Nah, you work, kamu bekerja. Negatifnya, you don't work, kamu tidak bekerja. Pertanyaan, do-nya ke depan, do you work? Ya, sama. Nah, sekarang ketika orangnya berubah menjadi he, artinya orang ketiga tunggal, dia, kenapa orang ketiga artinya tidak ada di depan kita ya, berarti dia. Nah, tunggal, orang ketiganya sendirian gitu ya. He works, ingat ujungnya pakai S. He works. Nah, negatifnya he doesn't work. He doesn't work. Nah, doesn't, tapi nggak pakai S karena S-nya pindah ke sini ya. Karena does itu kan awalnya do, tambah S jadi doesn't. Jadi negatif tidak pakai S lagi kata kerjanya. Work-nya tidak pakai S lagi. Tapi kata kerja bantunya do berubah menjadi does karena tadi S-nya pindah ke sini ya. Jadi he doesn't work. Kemudian pertanyaan berubah, does-nya pindah ke depan. Does he work? Apakah dia bekerja? Gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat contoh-contoh di bawah ini. Oke. Oke, next kita lihat see the differences. Kalian akan lihat perbedaan-perbedaan. Nah, antara present simple yang di sini adalah without verb, present simple yang tanpa kata kerja, di sini adalah present simple yang dengan kata kerja, dengan verbs ya. Nah, kalau di sini, kalau yang tanpa kata kerja kalian gunakan to be. M is are atau kalau kita lihat singkat Aramis biar ingat ya. Aramis, are, am, is gitu ya.
Formulanya tinggal subjek ditambah aramis tambah predikat. Predikat itu boleh kata kerja, boleh kata sifat atau kata keterangan ya, seperti yang saya jelaskan last week atau minggu lalu. Kemudian next, this one ini for sentences with verb. Ini untuk kalimat yang ada kata kerjanya. Jadi kalau subjek itu langsung kata kerja ya, tapi ingat kalau subjeknya orang ketiga tunggal ujungnya tambah s gitu ya. Nah, ini untuk negatifnya dan ini untuk pertanyaan. Oke, ini adalah perbedaannya. Oke, next. Nah, so let's try to make sentences. Ayo kita coba untuk membuat kalimat. Nah, contoh pertama, kalian buat kalimat dari kata I, saya, dan student. Student di sini artinya pelajar, siswa, murid. Yang artinya, seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau pekerjaan itu adalah kata benda. Jadi, I student di sini, studentnya adalah kata benda, noun. Kita buat kalimat dari I dan student. Ingat, karena di sini tidak ada kata kerja, hanya ada kata benda, noun, student itu kata benda, maka kalian gunakan to be, are, am, is. Oke, karena I, subjeknya I, berarti to be-nya apa? Are, am, atau is. Oke, kita pikirkan lagi. Nah, kalau subjeknya I, berarti to be-nya yang digunakan adalah am. Nah, I am student. Itu kalimat positif. Saya murid, saya siswa, saya pelajar. Kemudian buat menjadi kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, tinggal tambah not setelah to be. Kalian tambahkan not setelah am. Jadi, I am not student. Nah, ketika pertanyaan, I am, ini posisinya dirubah. I am, M-nya ke depan. Jadi, am I students? Apakah saya pelajar? Gitu ya. Oke, next example. Contoh kedua. Kita buat kalimat dari subjek she, artinya dia perempuan, dan smart, pintar. Smart, pintar, menjelaskan tentang keadaan, artinya ia adalah kata sifat, adjective. Ya, smart itu adjective, kata sifat. Nah, kita buat kalimat, ingat, kalau kata sifat berarti tidak ada kata kerja ya. Nah, kalian gunakan to be, are, am, is. Nah, she, to be-nya adalah is. Jadi, she smart, kalimat positifnya yaitu she is smart. Oke, negatifnya tambah not. Jadi, she is not smart. Pertanyaan, she is dibalik, jadi is she smart? Oke, nah ini adalah kalimat tanpa kata kerja. Sentences without verb. Nah, next kita buat contoh kalimat yang menggunakan kata kerja. You drink. You, kamu, drink. Minum. Minum itu jelas kata kerja. Oke. Nah, positifnya tidak pakai aramis lagi, tidak pakai aramis lagi. Kalian tendang, kalian hempas itu aramisnya. Langsung saja, you drink milk. Saya tambah di sini milk, itu objek ya, susu. You drink milk. Kamu minum susu. Negatifnya, kalian tambahkan don't. Oke, artinya do not. Ini ingat, untuk subjek yang I, you, we, they, saya, kamu atau kalian, kita, dan mereka, kalimat auxiliary verb yang digunakan adalah do. Jadi kalian tambahkan not, kalau karena negatif, jadi you don't drink milk. Pertanyaan atau interrogative sentences, do-nya pindah ke depan, you do, jadi pindah, jadi do you drink milk? Oke. Nah, next. Saya hapus ini ya. Oke. Next, kali contoh yang lain adalah he play ya. He play. Nah, he play verb. Verb play ini bermain, pasti itu kata kerja. Oke. Sekarang kita buat kalimat positifnya. Ingat, he ini adalah orang ketiga tunggal. Artinya tidak ada di depan kita, dia laki-laki, maka kata kerjanya ujungnya harus menggunakan s. Nah, di sini he plays football. Dia laki-laki bermain sepak bola. Negatifnya bukan don't lagi yang digunakan, bukan do lagi yang digunakan, tapi does.
Dan di sini play-nya S-nya pindah nih. Kata kerjanya yang awalnya pakai S, S-nya pindahkan ke sini nih. Jadi pakainya does. He doesn't play football. Kemudian pertanyaan, he does berubah posisinya pindah ke depan. Does he gitu ya? Does he play football? Sekarang, your task this week, tugas kalian minggu ini, kalian make sentences like the example, ya, buat kalimat seperti contoh yang barusan gitu ya, based on the words below, berdasarkan kata-kata di bawah ini. Nah, she doctor, kalian buat kalimat dari she doctor. Ingat kalimatnya 3, positif, negatif, dan pertanyaan. Jadi ini ada 4 soal, ya. See doctor, they beautiful, I read and she sing. Nah, kalian buat dari sini 4 kalimat kan ya. There are 4 sentences. You just make each number, ya. Setiap nomornya itu positive, affirmative, negative, and interrogative. Kalian buat kalimat positifnya, negatifnya, dan pertanyaan. Jadi jumlahnya karena soalnya 4, satu soalnya 3 kalimat. Jadi kalian membuat 12 kalimat. So you have to make 12 sentences by your own self. Jadi harus kerjain sendiri ya, belajar membuat kalimat sendiri ya. Nah, 12 kalimat kalian as usual send your work to my WhatsApp. Seperti biasa kalian kirim tugas kalian kepada WhatsApp saya, Japri ya, tidak di grup. Oke? See you next week. Bertemu lagi minggu depan, and good luck, selamat mengerjakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.